anak-anak, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan Alfa Eka untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan. Baik Pak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik Pak. Baik, Pak. Terus menjaga kesehatan di masa pandemi ini ya. Sering cuci tangan, jaga jarak, dan pakai masker. Iya, Pak. Nah, untuk memulai aktivitas kita hari ini, tentunya Bapak berharap kalian sudah mendownload LKPD, kemudian menyiapkan bahan ajar, buku-buku pendamping lainnya ya. Untuk LKPD-nya sudah di-print ya? Oke, sudah ya? Oke, Sudah, baik, Pak. terima kasih. Silakan anak-anak presensi di link Google Form yang sudah Bapak info di Google Classroom ya. Oh ya, untuk itu jangan lupa juga untuk mengetik hadir di kolom chat yang ada di Google Meet ini. Silakan anak-anak. Baik, Bapak akan coba mengecek daftar hadir kalian di layar. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, sudah ya. Jadi Sudah, Pak. ada satu anak ini yang izin ya, Laila, karena masalah jaringan mungkin ya, HP-nya juga tadi sudah lapor ke Bapak. Baik, berikutnya Bapak akan tampilkan presentasi. Apakah sudah muncul di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, Sudah, Pak. ini kita memasuki pertemuan keempat di bab 3 ini. Tentunya kalian masih ingat ya, di pertemuan ketiga kemarin kita mempelajari apa ya anak-anak? Selang kemotonan, Pak. Oh ya, selang kemonotonan trigonometri. Baik. Di pertemuan keempat ini, kita akan melanjutkan materi penerapan turunan fungsi trigonometri, yaitu selang kecekungan. Nah, untuk memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan tampilkan suatu gambar terlebih dahulu ya. Mari kita mengamati. Nah, gambar apa ini anak-anak? Jalan raya berkelok. Iya, jalannya belok-belok ya. Nah, kalau gambar ini, gambar apa ini sekarang? Setir mobil. Ya, Setir mobil. betul. Setir mobil ya, bagus sekali. Oke, berjawabannya anak-anak. Nah, sekarang coba bayangkan kalian mengendarai mobil ya. Sekarang perhatikan bagaimana kondisi setir ini saat melewati jalanan yang berkelok. Bagaimana posisi setirnya? Berputar. Berputar, Pak. Ya, diputar-putar sesuai jalannya ya. Oke, betul sekali. Saat jalan berkelok, maka posisi setir akan berubah-ubah. Berubah-ubah bagaimana saja ya? Kanan, kiri. Iya, setir ke kanan, setir ke kiri, begitu ya. Nah, tapi jangan lupa ada satu kondisi ya di mana setir itu berubah haluan dari ke kiri menjadi ke kanan, kemudian dari kanan menjadi ke kiri. Nah, fenomena itu fenomena apa ya? Titik belok. Titik belok. Iya, betul sekali. Titik belok itu ya. Jadi titik belok itu adalah titik di mana nanti terjadi perubahan setir. Nanti kita akan mempelajarinya ya. Nah, sekarang kalian perhatikan ini. Ini adalah gambar jalan tadi yang sudah Bapak proyeksikan menjadi grafik ya. Grafik trigonometri. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, mobil itu nanti bergerak dari kiri ke kanan ya. Nah, supaya lebih jelasnya,
Bapak akan coba tampilkan GeoGebra ya, supaya mobilnya terlihat bergerak. Nah, apakah di layar kalian sudah muncul gambar mobilnya bergerak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, jadi ketika kalian amati di sini ya, Bapak coba akan hentikan mobilnya dulu. Nah, ketika kalian melewati jalan seperti ini, coba perhatikan mobil ya. Nah, mobil ini setirnya miring kemana? Ke Di gambar kanan. ke kanan ya. Nah, artinya mobil ini adalah cekung ke kanan. Nah, karena grafik itu hanya ada ke atas dan ke bawah, maka kalau setirnya ke kanan, ini kita sebut cekung ke kanan. Tapi kalau di grafik ini namanya cekung ke bawah. Bawah. betul sekali. Ini adalah posisi cekung ke bawah. Nah, sebaliknya ketika setir seperti ini, setirnya ke arah mana? Kiri. Kiri. Ke Maka kiri, Pak. dikatakan dia cekung ke kiri mobilnya. Namun kalau grafik ini namanya cekung ke Atas. Atas. Oke, betul sekali. Nah, nanti kalian akan mengamati GeoGebra seperti ini ya di LKPD untuk kalian nanti pelajari secara bersama-sama. Nah, jadi kesimpulannya ya, kalau kita perhatikan dari ilustrasi GeoGebra tadi, itu ada 3 kondisi ya, anak-anak ya. Nah, jadi 3 kondisi itu bisa kita amati di garis bilangan ini. Jadi ada apa saja? Cekung ke bawah, cekung ke atas, dan Ke atas dan titik titik belok. belok. Betul. Titik belok itu adalah titik yang membatasi antara kedua kecekungan itu. Nah, sehingga ketika kalian nanti mengamati di kehidupan sehari-hari seperti gambar ini ya, kalau tadi mobilnya hanya mobil di GeoGebra, sekarang ini mobil sungguhan. Coba diamati baik-baik ya. Masih agak menanjak. Nah, Satu, seperti dua. itu ya. Oke, oper gigi 3. Mulai mendatar. Itu ada tanjakan lagi, tapi hanya sedikit. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi kesimpulan kita di sini itu ada 3 kondisi grafik anak-anak. Apa saja? cekung ke atas, ke bawah, cekung ke atas, cekung ke bawah, Betul titik sekali. belok. Ya, betul ada 3 ya. Nah, nanti kalian bisa mengamati ya di LKPD tentang 3 kondisi ini. Nah, Bapak akan lanjutkan tentang materi-materi prasyarat ya, anak-anak. Jadi di SMP kalian sudah pernah belajar tentang gradien ya? Kalau kita Ya, amati Pak. nilainya, ada 2 jenis nilai positif sama negatif. Gradien bernilai positif jika miring ke Ke kanan. kanan, betul. Jika negatif artinya dia miring ke Ke kiri. nah, itu yang nanti kalian bisa periksa di GeoGebra ya. Silakan dikaitkan kondisi perubahan gradien dan kecekungan grafiknya tadi. Nah, lalu di pertemuan sebelumnya, Bapak sudah memberikan trik menghafal turunan trigonometri ya. Dengan bagan trigonometri dan dengan kartu turunan trigonometri seperti ini. Masih ingat? Masih, Pak. Oke, masih ya. Baik. Nah, materi persyarat berikutnya itu adalah tentang persamaan trigonometri sederhana. Penguatannya sudah Bapak ulangi di pertemuan sebelumnya juga. Gimana, masih ingat? Masih, Pak. Masih. Oke, baik. Nah, untuk berikutnya adalah tentang materi pertidaksamaan di kelas 10, yaitu tentang penyelesaian pertidaksamaan dengan bantuan garis bilangan seperti ini. Gimana? Masih ingat? Sedikit lupa, Pak. Ya, nanti kalau Masih ingat, masih ada Pak. yang sedikit lupa bisa dipelajari lagi ya. Nah, kalau Bapak berikan kesimpulan di sini nih, materi prasyarat kita ini ya tadi itu sangat berkaitan erat dengan apa yang akan kita pelajari ya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu penerapan turunan trigonometri mengenai selang kecekungan. Jadi nanti silakan diingat kembali tentang materi prasyarat yaitu gradien, kemudian turunan fungsi trigonometri, persamaan trigonometri, dan pertidaksamaan dengan menggunakan garis bilangan ya. Nanti diingat baik-baik termasuk materi pertidaksamaan yang tadi agak lupa ya. Diingat baik-baik. Iya, Pak. Oke, baik. Nah, apa saja sih manfaat dari selang kecekungan ini anak-anak? Coba perhatikan gambar ini ya. Nah, gambar apa ini anak-anak? Gudang, Pak. Gudang. Oke, gambar gudang ya, baik. Jadi dalam gudang atau inventory suatu pabrik ini ya di bidang ekonomi tentunya itu ada yang disebut marginal produk.
yaitu yang nilai optimumnya nanti bisa kita cari menggunakan titik belok dari fungsi produksi. Nah, sekarang gambar apa ini anak-anak? Uang rupiah. Ya, uang rupiah di situ. Kemudian ada uang, iya uang dolar. Kira-kira kaitannya apa antara keduanya? Ada nilai yang menentukan nilai dari uang rupiah dan uang dolar, kurs ya. Iya, jadi kalau kalian amati sebagai contoh, kurs, kemudian perdagangan saham, perdagangan indeks, itu semuanya berkaitan dengan grafik. Nah, para analis di pasar itu dapat menentukan kapan saat terbaik untuk menjual atau membeli itu dengan mengamati kondisi titik belok tadi, yaitu titik yang menyebabkan perubahan kecekungan. Ya. Nah, kemudian grafiknya nanti yang diamati seperti ini anak-anak. Jadi sangat penting sekali ya di kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada gambar lagi nih. Gambar apa ini anak-anak? Pembalap MotoGP. Iya, ini gambar pembalap MotoGP yang sedang miring ya ketika masuk tikungan ya. Nah, di situ ada yang disebut sebagai lean angle. Lean angle itu apa? Lean angle itu adalah sudut kemiringan. Nah, jadi para pembalap itu nanti bisa menentukan kapan saat dia mulai mengubah sudut kemiringannya dengan memperhatikan kondisi kecekungan kurva di sirkuitnya. Ya. Jadi analisis seperti ini juga sangat penting dilakukan oleh tim teknis sehingga pembalap itu bisa lebih optimal dalam menguasai lintasan balap di sirkuit. Ya. Jadi bisa dipahami anak-anak, ternyata banyak manfaatnya di kehidupan sehari-hari yang terkadang itu tidak kita sadari. Ya. Kemudian selanjutnya adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi di pembelajaran kita hari ini anak-anak. Jadi ini bisa nanti kalian baca di LKPD juga ya, ada 2 KD dan ada 2 IPK di situ. Kemudian adalah tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui problem based learning ya dan diskusi kelompok, maka peserta didik dapat yang pertama menentukan selang kecekungan pada kurva fungsi trigonometri dengan tepat. Ya. Kemudian yang kedua, memecahkan masalah yang berkaitan dengan selang kecekungan fungsi trigonometri dengan tepat. Nah, aktivitas pembelajaran kita hari ini, itu yang akan kita lalui hari ini adalah seperti ini anak-anak. Jadi yang pertama, kalian akan mengamati suatu permasalahan yang akan Bapak berikan nanti ya. Masalah awal di LKPD yang bisa kalian selesaikan secara berkelompok. Nah, pembagian kelompoknya sudah kita sepakati di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Nanti kalian silakan bergabung dengan kelompoknya untuk mendiskusikan LKPD. Lalu beberapa perwakilan dari kalian nanti setelah waktu diskusi LKPD habis, silakan menyajikan hasil diskusinya. Ya. Kelompok yang lain memperhatikan dan kemudian jika ada jawaban yang berbeda, silakan lontarkan jawabannya ya. Kemudian di akhir pembelajaran nanti kita akan bersama-sama menarik kesimpulan, perwakilan dari kalian nanti akan menarik kesimpulan dan selanjutnya akan Bapak adakan evaluasi berupa kuis di akhir pembelajaran nanti ya untuk mengecek seberapa dalam pemahaman kalian dalam pembelajaran hari ini. Lalu akan dilanjutkan dengan tugas rumah ya yang bisa kalian kerjakan di Google Classroom. Nah, nanti jangan lupa juga Bapak akan menilai sikap kalian ya anak-anak saat berdiskusi mengerjakan LKPD itu ada 3 aspek yang akan Bapak nilai nanti ya. Jadi yang pertama bekerja sama, tanggung jawab dan disiplin. Jangan lupa di Google Classroom nanti juga ada instrumen penilaian diri dan penilaian antar teman yang bisa kalian isi juga ya anak-anak. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak, Tidak ada ya. Baik, Bapak akan lanjutkan ke masalah awal. Nah, masalah awal kita itu adalah seperti gambar yang muncul di presentasi Bapak sekarang ini. Gambar apa ini? kurva. Iya, betul. Jadi ini adalah kurva. Kurva apa ini anak-anak? Kasus corona. Kasus COVID. Iya, kasus COVID ya, kasus baru COVID atau corona di Indonesia. Nah, kalau kalian mengamati grafik COVID ini secara umum ya, ketika terjadi kenaikan itu pemerintah akan mengantisipasi bagaimana caranya supaya penyebaran COVID itu bisa berkurang, ya kan? Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa kita katakan berhasil jika peningkatan dari kasus baru ini itu sudah mulai berkurang secara bertahap, anak-anak. Ya,
Jadi meskipun belum turun, namun ketika nilainya itu sudah mulai berkurang peningkatannya, maka artinya apa? Selisih hariannya itu sudah mulai menurun. Nah, itu bisa kita katakan sudah mulai berhasil diatasi penyebarannya. Nah, jadi masalah awal di LKPD itu nanti seperti ini ya. Ada grafik berwarna merah tadi, kemudian dibentuk menjadi persamaan yang akan kalian selesaikan. Nah, jadi masalahnya nanti akan seperti ini ya, anak-anak. Nah, masalah tersebut itu akan kalian diskusikan secara berkelompok di LKPD selama waktu 20 menit ya. Nah, nanti jika ada yang perlu ditanyakan, kalian bisa tanyakan langsung ke Bapak lewat WA kelompok yang kalian pakai diskusi ya. Atau bisa kalian gunakan bahan ajar dan video YouTube yang ada di sini yang juga sudah Bapak taruh di Google Classroom ya. Nah, kalian juga bisa menggunakan sumber-sumber lainnya di internet untuk membantu kalian menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Nah, untuk pembagian kelompoknya seperti ini ya. Jadi seperti ini pembagian kelompoknya. Nanti kalian bisa diskusi di grup WhatsApp masing-masing ya. Silakan didiskusikan bersama kelompoknya. Kalau nanti waktunya akan habis, nanti akan Bapak peringatkan. Ya, kurang 10 menit, 5 menit, nanti akan Bapak peringatkan. Nah, sebelum waktunya habis, nanti perwakilan kelompok silahkan mengumpulkan hasil LKPD-nya di Google Classroom ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada yang Tidak. ditanyakan, berarti silakan ya, diskusi dulu sampai waktu 20 menit dari sekarang. Silakan. Untuk hemat kuota, kalian bisa menutup layar atau off camera, nggak apa-apa ya. Nah, nanti Bapak Ya, juga Pak. akan Terima masuk ke kasih. grup WhatsApp kalian. Oke, silakan berdiskusi. Waktunya kurang 10 menit lagi ya, anak-anak. Agak dipercepat ya. Iya Pak Anang, tinggal sedikit lagi. Oke, kurang 5 menit lagi ya, anak-anak. Silakan ditulis yang rapi di LKPD ya, untuk siap-siap di-upload ke Google Classroom ya.
Oke, tinggal 2 menit ya anak-anak. Yang bertugas upload tugas LKPD-nya silakan untuk segera upload ya. Bapak akan segera cek. Oke, kelompok 1 sudah mengirimkan. Kelompok 2 juga sudah. Nah, kelompok 3 juga baru masuk nih. Nah, apakah sudah tampil di layar kalian? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, tinggal 1 menit lagi. Nah, saya kira untuk diskusinya sudah bisa dicukupkan ya. Jadi kita masuk ke menyajikan hasil diskusi ya. Waktunya habis anak-anak. Oke, kita akan membahas tentang masalah GeoGebra tadi ya. Oke, untuk masalah GeoGebra, oke mungkin kelompok 3 ya. Mentari bisa menjelaskan tentang GeoGebra-nya? Untuk mengamati GeoGebra, saya menggeser-geser mobil yang ada pada gambar dan mengamati nilai turunan kedua sebagai perubahan gradien. Maka diperoleh jika F dapat diturunkan 2 kali pada selang I. Yang pertama, untuk fungsi F yang cekung ke atas, maka F double aksen X lebih besar daripada 0 pada selang I. Yang kedua, fungsi F yang cekung ke bawah, maka F double aksen X kurang dari 0 pada selang I. Yang ketiga, titik belok terjadi jika F double aksen X sama dengan 0 dengan syarat terjadi perubahan kecekungan pada daerah di kiri dan kanan. Oke, jawaban dari kelompok 3, Mentari, tadi seperti itu. Gimana untuk kelompok yang lain? Kelompok 1 dan 2? Apakah ada jawaban yang berbeda? Gimana, Jawaban Nana? sama, Pak. Sama ya? Oke. Baik, jadi di GeoGebra tadi, kalian itu harus menggeser mobil supaya tahu apa sih yang terjadi ketika mobil itu belok ke kiri, cekung ke kiri ya, atau cekung ke atas. Nah, ternyata sudah didapatkan oleh Mentari seperti itu. Jadi, Bapak kira jawabannya sudah tepat dan sudah sesuai ya. Kita lanjutkan ke masalah 1. Baik, untuk masalah 1, siapa yang akan mewakili? Oke, Habibah ya. Jadi untuk penyelesaian masalah 1 itu mencari turunan pertama dan keduanya dulu. Dihasilkan turunan pertamanya yaitu min 2 sin 2x dan turunan keduanya min 4 cos 2x. Kemudian dengan syarat f double aksen x sama dengan 0 didapatkan persamaan trigonometrinya yaitu cos 2x sama dengan cos 90 derajat. Kemudian dengan menggunakan rumus x sama dengan alfa plus k dikali 360 derajat didapatkan hasil x yaitu 45 derajat. Kemudian dengan rumus X sama dengan min alfa plus K dikali 360 didapatkan hasil X yaitu 135 derajat. Ya. Jadi diperoleh titik stasionernya ada 2 yaitu 45 derajat dan 135 derajat. Kemudian membuat tabel tanda negatif dan positif di sebelah kiri dan kanan nilai X. Dan diperoleh ketika hasil X sama dengan 30 dan 150 derajat, grafik cekung ke bawah, dan ketika X sama dengan 90 derajat, grafik cekung ke atas. Jadi kesimpulannya, fungsi fx cekung ke atas pada interval 45 kurang X kurang 135, dan fungsi fx cekung ke bawah di interval 0 kurang X kurang 45, dan pada interval 135 derajat kurang X kurang 180. Jadi titik beloknya adalah ketika di 45 derajat dan 135 derajat. Oke, gimana Nana? Nah, ternyata di sini kurang penulisannya ya. Harusnya ada berapa tadi? Ya, 135 ya. Kurang dari X, kurang dari 180 seperti yang diucapkan. Mungkin hanya salah tulis saja ya. Gimana kelompok yang lain? Seperti itu ya? Iya, Pak. Ya, jadi untuk masalah 1 ini sudah benar ya. Tinggal sekarang kita lanjutkan ke hasil diskusi dari cara kalian menyelesaikan masalah 1. Silakan dari kelompok 1. Lanjutkan hasil diskusinya. Oke. Ya, Dea. Silakan, Dea. Jadi kami menyimpulkan langkah-langkah penyelesaian masalah 1, yaitu mencari turunan pertama dan kedua, mencari titik stasioner turunan kedua dengan syarat F double aksen X sama dengan 0, menentukan tanda dari nilai F double aksen X sisi kiri dan sisi kanan titik stasioner,
Lalu menentukan f double aksen x kurang dari 0, f double aksen x sama dengan 0, dan f double aksen x lebih dari 0 di sekitar titik stasioner. Lalu menentukan kurva fungsi fx cekung ke atas dan ke bawah. Dan terakhir menentukan titik belok dengan syarat jika ada perubahan kecekungan antara daerah kanan dan kiri titik stasioner. Iya. Untuk kelompok yang lain gimana? Sepakat ya dengan jawaban ini? Ya Pak, sama. Oke, jadi untuk masalah selang kecekungan ini berkaitan dengan turunan kedua. Jadi kalian harus mencari pembuat nol dari turunan kedua. Nah, setelah itu baru diamati daerah di kanan dan di kirinya dari titik pembuat nol tadi. Ya. Nah, baru kemudian kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada di soal. Oke, jadi Bapak kira ini sudah tepat ya, sudah bagus, sudah lengkap. Kita sekarang lanjut ke masalah kedua. Ya, tadi kelompok 3 sudah, kelompok 1 sudah. Nah, sekarang giliran kelompok 2 nih. Mungkin ada yang mau menjawab masalah 2, silakan. Ya, Sofia ya. Oke, Sofia silakan. Baik, terima kasih Pak Anang. Setelah mengamati tampilan jalan yang ada pada video YouTube, kelompok kami menemukan ada sebanyak 7 titik belok yang letaknya ditunjukkan oleh nokta pada gambar berikut. Jadi ada 7 ya. Nah, Bapak coba akan tampilkan bagaimana tampilannya mobil tadi di GeoGebra. Mari kita periksa ya, apakah benar ada 7. Nah, apakah sudah terlihat layarnya? Sudah Pak. Sudah ya? Sudah Pak. Nah, Bapak akan coba cek nih. Tadi yang namanya titik belok itu bagaimana? Titik yang ada perubahan kecekungan ya. Nah, di sini dia cekung ke atas. Ya kan? Kemudian ketika di sini setirnya berubah tuh. Nah, menjadi cekung ke bawah. Nah, berarti ada suatu titik di sini. Titik yang merupakan terjadinya perubahan kecekungan. Nah, titik belok ya. Jadi kalau Bapak periksa tadi ada 7, gimana untuk kelompok yang lain? Apakah benar ada 7? Kita belum melanjutkan ke yang belakang-belakang di sini grafiknya. Iya, ada 7 Pak. Betul ya? Iya, 7, Oke, Pak. jadi benar sekali ada 7. Dan kalau Bapak amati di sini tadi, itu sudah tepat ya. Kalian berarti sudah bisa memahami bagaimana titik belok itu ya. Ada perubahan kecekungan. Gimana anak-anak? Dengan mengamati mobil dan kurva ini lebih mudah ya untuk mengamati titik belok? Iya, Pak. Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjutkan ke masalah ketiga. Silakan yang mau menyajikan hasilnya untuk masalah ketiga. Oke, Putri ya. Baik, Putri silakan. Putri dari kelompok 1. Ya, Pak Anang, terima kasih. Untuk di masalah ketiga ini, pada titik 8,4 disebut titik belok karena terjadi perubahan kecekungan. Kelompok kami menyepakati bahwa di sisi kiri titik belok adalah cekung bawah dan di sisi kanan titik belok adalah cekung atas. Oke, betul sekali. Jadi titik belok itu titik yang ada perubahan kecekungan ya. Jadi kelompoknya Putri, kelompok 1 ini berpendapat di sebelah kiri itu cekung ke bawah, sebelah kanan cekung ke atas. Sehingga grafiknya seperti ini anak-anak. Nah, menurut kalian apakah ada jawaban yang lain? Apakah hanya jawaban ini saja? Silakan. Ya, Eka Wulan. Silakan memberi pendapatnya dari kelompok 3. Kelompok kami menemukan jawaban yang berbeda, Pak. Ada kemungkinan lain bahwa di sebelah kiri itu cekung ke atas dan di sebelah kanan itu cekung ke bawah. Gambarnya seperti yang ada pada LK. Terima kasih, Pak Anang. Oh ya, jadi kelompok 3 ini seperti ini. Dia menggambarnya ini cekung ke atas, lalu dilanjut cekung ke bawah. Itu juga boleh anak-anak ya. Nah, mungkin kelompok yang belum, kelompok 2 bagaimana pendapatnya? Sama dengan kelompok mana nih? Kelompok 2? Sama seperti kelompok 1, Pak. Oh ya, sama seperti kelompok 1 Putri tadi ya. Baik, jadi untuk menyelesaikan masalah soal ini anak-anak ya, jadi titik belok itu adalah titik tempat terjadinya perubahan kecekungan. Jadi yang jelas di kiri sama kanan itu kecekungannya harus berbeda. Baik, kita lanjutkan ke masalah terakhir, masalah 4. Silakan bagi yang ingin menyampaikan hasilnya. Oke, Desi silakan dari kelompok 2 ya, Desi. Oke, silakan menyampaikan hasilnya. Waktunya. Dari soal kelompok kami menyimpulkan bahwa yang ditanyakan adalah titik belok.
Jadi penyebaran pandemi mulai berhasil ditekan kenaikannya pada titik belok. Di sini diketahui pada soal FT sama dengan min 30.000, cos 4T plus 35.000. Kemudian kita cari turunan pertamanya yaitu 120.000 sin 4T. Dan turunan keduanya 480.000 cos 4T. Lalu kita menentukan pembuat nol fungsi f double aksen T dengan syarat f double aksen T sama dengan 0. Sehingga dari perhitungan tersebut diperoleh persamaan trigonometri cos 4T sama dengan cos 90 derajat. Dan menghasilkan dua titik stasioner, yaitu 22,5 derajat dan 67,5 derajat. Yeah. Selanjutnya, kelompok kami menguji daerah di kanan kiri titik stasioner dengan memilih titik 0 derajat, 45 derajat, dan 90 derajat. Maka diperoleh hasil seperti tabel berikut, sehingga kesimpulannya titik belok terjadi di titik 22,5 derajat dan 67,5 derajat. Dan karena terjadinya perubahan kecekungan pada soal pada saat kurva naik, sehingga yang dipilih T sama dengan 22,5 derajat dan dibulatkan menjadi 23 derajat. Dengan melihat tabel dari soal, 23 derajat itu sesuai di tanggal 29 Juli 2021. Terima kasih, Pak. Oke, baik, Desi. Terima kasih. Untuk kelompok lain, kelompok 1 dan 3, bagaimana? Apakah ada jawaban berbeda? Hampir sama, Pak. Hampir sama ya, kelompok 1 dan 3. Ya, jadi cara menyelesaikannya sebenarnya sama dengan masalah 1 tadi ya. Hanya bedanya sekarang menjadi soal kontekstual. Nah, kalian harus memperhatikan bagaimana bentuk persamaannya, lalu kemudian dicari titik pembuat 0 ya, dan kalian cari lagi nilai di sebelah kiri dan kanan titik stasioner. Nah, hanya di sini tadi jawabannya desimal, maka harus kalian bulatkan ya, karena tanggalnya itu harus bulat. Nah, betul sekali. Jadi pandemi sudah mulai berhasil diatasi itu pada tanggal 29 Juni. Nah, dari keempat masalah dan satu GeoGebra tadi, pengamatan konsep ya, mungkin pembelajaran kita sudah bisa kita tarik kesimpulannya. Ya, mungkin ada yang bisa memberikan pendapat tentang kesimpulan dari kegiatan pembelajaran kita hari ini, silakan. Oke. Sela Ita, silakan memberi pendapat. Ya. Baik, Pak Anang, terima kasih. Dari simulasi GeoGebra, kami mendapatkan kesimpulan bahwa ada 3 kondisi kurva, yaitu cekung ke atas, cekung ke bawah, dan titik belok. Untuk kurva cekung ke atas, jika f double aksen X lebih dari 0, lalu cekung ke bawah jika f double aksen X kurang dari 0. Dan titik belok terjadi jika f double aksen X sama dengan 0. Dan terjadi perubahan kecekungan. Lalu dari penyelesaian masalah selang kecekungan, dapat disimpulkan untuk mencarinya dapat menggunakan bantuan garis bilangan. Dengan mencari titik stasioner sebagai pembatasnya. Lalu mencari tanda positif atau negatif dari nilai turunan kedua daerah di kanan dan kiri dari titik stasioner. Kemudian kita tinggal mencatatkan dengan soal interval mana yang memenuhi pertanyaan yang ada di soal. Nah, untuk titik belok, kita harus memastikan terjadi perubahan kecekungan. Saya rasa kesimpulan dari kami seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, dari Sela Ita seperti itu kesimpulannya. Ya, mungkin ada pendapat lain dari kalian, silakan disampaikan tentang kesimpulan kegiatan pembelajaran kita. Baik Pak Ana, menurut saya untuk hal penting saat mengisi LKPD yang Bapak berikan tadi, menurut saya kita harus mengingat kembali persamaan trigonometri dan cara mencari titik stasionernya dan juga saat menentukan titik belok, Pak. Ya, baik. Jadi yang paling penting tadi adalah persamaan trigonometri ya. Kalian harus ingat kembali prasyarat tersebut karena dalam menyelesaikan masalah pasti akan membutuhkan materi tentang persamaan trigonometri. Baik, jadi Bapak kira kesimpulannya seperti yang sudah disampaikan tadi anak-anak. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk penilaian antar kelompok ya. Jadi silakan membuka menti.com. Nanti masukkan kode 62348403 ya, silakan melakukan penilaian antar kelompok dan untuk kelompoknya sendiri silakan di skip ya, disilakan nilai kelompok yang lain. Nah, Bapak tunggu nih hasilnya, silakan masuk ke menti.com. Oke, jadi kalau Bapak amati di sini kelompok 1 ternyata mendapatkan nilai yang paling tinggi ya. Nah, jadi Bapak ucapkan selamat untuk kelompok 1. Mari kita beri aplaus ya anak-anak. Nah, jadi untuk kelompok 1 mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Untuk kelompok yang lain, ya jangan berkecil hati, silakan semangat belajar dan meningkatkan belajar lagi ya supaya kemampuannya bisa lebih baik lagi.
Nah, silakan untuk mengerjakan kuis ya. Nah, kuisnya itu nanti akan Bapak sampaikan di chat Google Meet kita. Bapak akan masukkan di sana. Nah, silakan nanti dikerjakan dalam waktu 2 menit saja ya, anak-anak. Oke, baik. Jadi nilainya sudah di atas 75 ya. Beberapa dari kalian sudah berhasil menyelesaikan. Jadi Bapak rasa untuk pertemuan hari ini pembelajaran kita sudah bisa kita cukupkan ya. Nah, untuk berikutnya, jangan lupa anak-anak untuk menuliskan lembar konsultasi tentang pembelajaran kita hari ini ya. Apa yang sudah bisa kalian peroleh, apa yang masih belum bisa kalian dapatkan ya, lalu kemudian masalahnya bagaimana dan bagaimana cara memecahkan ya. Silahkan kalian tulis juga saran untuk pembelajaran kita hari ini, kurangnya di mana, nah perbaikannya harus bagaimana, nanti silahkan dituliskan di lembar konsultasi yang ada di akhir LKPD, nanti kirimkan ke Google Classroom ya anak-anak. Baik, pelajaran hari ini Bapak cukupkan sampai di sini ya. Mari kita terus semangat belajar sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan ya, karena telah diberi kesempatan di masa pandemi ini kita masih bisa belajar ya. Tetap jaga kesehatan. Jangan lupa anak-anak untuk pertemuan berikutnya kita akan mengadakan penilaian harian ketiga ya. Nah, untuk evaluasinya nanti silakan kerjakan kuis yang ada di Google Form yang sudah Bapak masukkan di Google Classroom ya. Nanti akan Bapak periksa nilainya, bagi yang sudah cukup, sudah bisa menyelesaikan, nanti akan Bapak beri pengayaan ya. Bagi yang belum, jangan berkecil hati, nanti Bapak akan sediakan kesempatan remedial supaya kemampuannya bisa meningkat lagi dari saat ini ya. Jangan lupa untuk melakukan penilaian diri dan penilaian teman di Google Classroom ya. Bapak kira itu ya. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah ya anak-anak. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Silakan Alfa untuk memimpin berdoa sebelum kita menyelesaikan pembelajaran. Baik Pak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.